Kalau sudah tamat kuliah, kita bisa menemukan sedikit kebahagiaan, bisa temukan rezeki yang lebih, mungkin kita akan dipakai untuk bekerja di tempat-tempat yang nikmat, yang gajinya besar. Tapi setelah kuliah, hari itulah kita berubah jadi pengangguran pertama. Tapi dia selewengkan hatinya, tujuannya bukan hanya untuk Allah. Maka muncullah orang-orang yang melakukan amal riya. Ini mensyirikkan ibadah. Muncullah orang-orang yang memfoto-foto semua kegiatan amalnya. Jadi orang mukmin itu akan mengatakan kepada pembawa jenazah, "Kami dong baga-baga. Cepatlah." Maka sunnah mempercepat langkah ketika membawa jenazah. Dan alhamdulillah suara itu tidak didengarkan sebenarnya oleh pembawa jenazah. Karena kalau suara itu didengarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar adalah melakukan ruqyah yang bukan syar'i, sekaligus menggantung-gantungkan jimat. Kita lanjut ke dosa besar berikutnya, yaitu karahatu liqa'illah ta'ala. Termasuklah dosa besar, yaitu ada kebencian di dalam hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya yang menjadi permasalahan adalah urusan keimanan. Artinya ada orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah. Urusannya adalah urusan akidah. Dia benci seandainya dia bertemu dengan Allah, lalu harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya di dunia. Ya. Sekaligus dia mengingkari adanya perjumpaan dengan Allah. Ini dosa ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Nah, pada suatu hari Nabi berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, barang siapa yang cinta, barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun merindukannya. Allah merindukan untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa' Allah, barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Cuma makan Allah, ketika Rasulullah menyebutkan Allah benci kepadanya, yaitu orang-orang yang membenci bertemu Allah, para sahabat
kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Nabi Allah, amma karahatul maut fakulluna nakrahul maut. Apakah tadi yang engkau maksudkan benci bertemu Allah adalah kematian? Jadi dalam bayangan sahabat, kalau benci bertemu Allah berarti benci dengan kematian. Karena satu-satunya cara kita akan bertemu Allah adalah melalui kematian. Lalu para sahabat, perawi hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud kalau kita benci mati berarti kita benci bertemu Allah, sedangkan kita semua memang membenci kematian. Membenci kematian, tidak ada orang yang merindukan kematian, karena kematianlah sebuah perkara yang memang Nabi sendiri mengatakan anak Adam tidak menyukainya, walaupun itu wajib terjadi. Jadi makanya Aisyah mengatakan, apakah engkau maksud benci bertemu Allah, benci dengan kematian? Kalau begitu kita semua benci dengan bertemu Allah. Faqala, Rasulullah berkata, laisa zalik, bukan begitu maksudnya wahai Aisyah. Walakinnal mu'min, tapi seorang mukmin, idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Jadi maksudnya adalah apabila seorang mukmin ketika dikabarkan tentang rahmat Allah dan dikabarkan tentang kemuliaan Allah dan dikabarkan tentang kenikmatan surganya, maka di situ dia merindukan untuk berjumpa segera dengan Allah, pemilik kesemua kenikmatan. Maka Allah pun ketika bertemu dengannya dalam keadaan cinta, Allah pun merindukan orang yang mencintainya untuk bertemu. Wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir, idza busyira bi'azabillah wa sukhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Rasulullah menyambung, dan sesungguhnya orang kafir ketika dikabarkan tentang adanya azab Allah dan kemurkaan Allah kepada mereka, maka dia membenci untuk bertemu Allah, dan Allah pun membenci untuk bertemu dengannya. Nah, ini bukan bermakna Allah benci bertemu dengannya, Allah tidak mau ketemu. Karena semuanya memang diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslim maupun kafir tentunya di dalam perlindungan, pengawasan, semuanya ditentukan oleh Allah. Jadi maksud di sini adalah Allah tidak mau bertemu dengannya dalam keadaan kasih dan sayangnya ditumpahkan, tapi Allah ingin bertemu dengannya dalam keadaan murka. Ini maksud Allah benci dengannya. Allah akan bertemu dengan mempersiapkan azab untuknya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini menjelaskan tentang ada dua tipe manusia. Yang pertama yaitu orang-orang yang merindukan untuk bertemu Allah. Nah, siapa orang yang merindukan bertemu Allah? Yaitu mereka yang dengan imannya, akidahnya, pertama mereka yakin bahwa akan terjadi pertemuan dengan Allah. Dan mereka dengan ilmu yang berasal dari Allah dan Nabi, yakin bahwa bertemu Allah adalah sebaik-baiknya kenikmatan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa kita akan bertemu Allah, dan itu juga dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila rabbiha nadhirah. Nanti semua orang-orang ahli surga, mereka akan melihat Allah dengan pandangan mata mereka. Itu sudah sampai kepada haqqul yaqin. Benar-benar mereka akan melihat Tuhannya. Jemaah melakukan Allah, ketika menafsirkan, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir, ketika menafsirkan salah satu ayat dalam surat Yasin, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun,
Kata Allah, sesungguhnya penduduk surga pada hari mereka dimasukkan ke dalam surga, semua mereka fakihun, fi syughulin fakihun, semua mereka fi syughul, sibuk. Jadi penduduk surga itu disibukkan dengan apa? Fakihun, disebutkan dengan bersenang-senang. Kita hari ini juga sibuk, tapi kita disibukkan dengan penderitaan. Kita fikir kalau sudah tamat kuliah, kita bisa menemukan sedikit kebahagiaan, bisa temukan rezeki yang lebih, mungkin kita akan dipakai untuk bekerja di tempat-tempat yang nikmat, yang gajinya besar. Tapi setelah kuliah, hari itulah kita berubah jadi pengangguran pertama, dan susahnya mendapatkan pekerjaan, dan kemudian kita mulai menyambung susah berikutnya. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bersambung-sambung dengan kesusahan. Kita fikir setelah menikah kita mendapatkan kesenangan, tapi ternyata Allah bebankan hidup lebih daripada kesenangan yang lain. Kita harus mencari nafkah lebih kuat. Belum lagi mungkin kita bertemu dengan jodoh yang kurang beruntung, yang kita kurang beruntung, yang isteri itu menyusahkan hidup kita, atau isteri mendapatkan jodoh yang dia kira dulu akan berbahagia setelah menikah, ternyata mendapatkan suami yang menyusahkan dia. Itu belum lagi kita merasa bahagia ketika mendapatkan anak, tapi ternyata semakin banyak anak, semakin banyak masalah, terus-terusan, akhirnya kredit di mana-mana, sampai berhutang, tidak selesai-selesai sampai hari ini. Jadi itu kita disibukkan dengan urusan itu. Kita ingin bersenang-senang, sebentar lagi jam 7 kita harus masuk kantor, padahal pingin berlama-lama. Kita pingin makan pagi berlama-lama, tapi tidak bisa. Pulang dari kantor disibukkan pekerjaan lain. Itulah kesibukan kita terhadap dunia. Tapi Masya Allah, penduduk surga, kata Rasulullah, kata Allah, mereka juga sibuk, tapi sibuk mereka adalah sibuk bersenang-senang. Bayangkan orang ketika disebut sibuk bersenang-senang, itu berarti tidak ada waktu untuk susah. Makanan diupdate, pelayan datang dari golongan para malaikat, melayani terus-terusan. Nah, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang kita tahan di dunia, Allah semua lampiaskan untuk orang-orang mukmin. Jadi disibukkan, disibukkan dengan makan ini itu, kemudian disibukkan dengan menikmati surga yang tiada habis-habisnya. Nah, ketika mereka sedang semuanya sibuk, kata dalam tafsir tersebut, dikeluarkan ada satu hadis yang menyebutkan di saat semua penduduk surga sedang bersenang-senang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan penduduk surga. Maka di situ nanti sambungan ayatnya Allah akan mengatakan salamun alaikum min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada penduduk surga. Nah, disitulah penduduk surga terhenyak, lalu kemudian berhenti dari semua kesenangan mereka, dan mereka melihat Allah dengan pandangan mata yang nyata, dan kesenangan yang mereka dapatkan di surga berhenti, seakan-akan tidak pernah mereka rasakan, berganti dengan kesenangan yang lebih dahsyat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Allah itu puncak kenikmatan. Lebih nikmat melihat Allah daripada merasakan nikmat makhluk Allah yang bernama surga. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Ketika para penduduk surga memasuki surga, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berkata kepada semua penduduk surga, turiduna syai'an azidukum. Rasulullah menceritakan ketika Allah bertanya kepada penduduk surga, mau ada sesuatu yang perlu kutambahkan kepada kalian, atau ada sesuatu yang kalian minta dariku sebagai tambahan dari nikmat yang telah kuberi? Fayaqulun,
Penduduk surga semua berkata, alam tabyaddu wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilana al-jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan bukankah engkau yang telah menghindarkan kami dari api neraka? Maksud penduduk surga, yang kami terima ini sudah lebih, ya Allah. Engkau menyelamatkan kami, ya, engkau memutihkan wajah kami, engkau memasukkan kami ke surga, engkau menghindarkan kami dari api neraka. Nikmat ini seakan sudah cukup, ya Allah. Ini luar biasa nikmat. Nah, begitu jawaban penduduk surga. Padahal Allah tadi bertanya, menawarkan sesuatu. Ada sesuatu yang perlu ditambahkan untuk kalian. Tapi penduduk surga sudah merasa ridha. Sudah merasa ridha. Karena ketika kita masuk surga, kita ini langsung merasa ridha di atas pemberian Allah. Di dunia, sehebat apapun harta kita, kita tidak pernah merasa ridha. Kita punya rumah mewah, tapi kita tidak pernah ridha dengan rumah yang kita bangun sendiri itu. Pagar baru dibuat dengan harga 200 juta. Itu pagar saja. Bagi orang kaya 200 juta. Pagar remote. Jadi tinggal tekan remote bergeser sendiri dengan besi yang tidak bisa dipatahkan sama sekali. Itu pagar kita buat dengan hasil pikiran sendiri, uang sendiri. Tapi apakah kita ridha? Tidak. Kadang-kadang catnya terkelupas. Kadang-kadang remote-nya mati. Itu ketika remote mati, kita sudah berada di dalam, tidak bisa keluar. Ya, akhirnya mobil-mobil kita angkat dari pagar ke atas. Kita tidak ridha. Rumah sehebat apapun kita buat settingannya, tetap setiap kali menjelang Idul Fitri, kita bereskan gordennya, kita jelabas buatan Syahirah. Laba-laba itu sudah bertempelan di rumah mewah, Masya Allah. Tidak pernah ridha. Kita punya isteri cantik sekali, Masya Allah. Waktu ingin mendapatkannya mahar sampai 150 banyak. Apakah kita ridha? Paling sebulan, 2 bulan, lalu kita mencari mahar yang lain. Ya, untuk membeli isteri lain lagi maksudnya. Padahal itu cantik sekali. Isteri juga begitu, mendapatkan suami gantengnya minta ampun, subhanallah, kaya, ganteng, yang dia anggap sebagai pelipur lara di hari-harinya. Tapi ternyata karena kegantengan dan kebanyakan uang itu, 2 bulan kemudian suami sudah mulai beralih ke hati yang lain. Dia sudah mulai sering ke Tamiang, sudah mulai sering ke Medan. Ngapain? Ternyata dia punya pekerjaan lain, punya private terhadap isteri yang lain. Diam-diam, tidak ada yang ridha. Tidak ada yang ridha. Tapi begitu melihat surga, semua ridha. Maka muncullah jawaban seperti tadi. Karena melihat surga itu mendapatkan kenikmatan yang tidak diduga. Kok bisa begini? Allah balas. Hanya dengan datang berjalan waktu salat subuh, hanya dengan datang berjalan waktu teriknya matahari, berjamaah waktu zuhur, datang untuk masuk ke dalam masjid di waktu asar. Kita melakukan itu 30 tahun, 40 tahun, tapi kok bisa begini balasan Allah? Kok bisa kita dapatkan rumah yang Masya Allah, luas rumah, kata Nabi, sejauh mata memandang. Luas rumah untuk satu orang mukmin sejauh mata memandang. Dan itu belum lagi bentuk rumah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, yang dibuat dari lapisan emas, batanya dari mutiara, begini dan begini, sempurna. Bidadarinya, Masya Allah, itu kecantikan yang tidak ada bandingan. Nah, jemaah melakukan Allah, tapi mereka sudah merasa puas. Lalu Allah berkata, ya, ketika mendapatkan jawaban sudah merasa puas, Allah kemudian berkata, fayakshiful hijab, dan dibukalah hijab antara Allah dengan hambanya di surga. Jadi Allah membuka hijabnya, artinya Allah nampakkan dirinya. Fama a'zamu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Ketika dibuka hijab, ternyata itulah pandangan yang paling nikmat, paling agung yang diterima oleh penduduk surga. Jadi mereka tadi mengira kami sudah cukup, sudah dapat. Tapi ternyata yang mereka belum dapat adalah kenikmatan melihat Allah. Jadi kalau begitu, kita ini ada tipe orang yang memang merindukan bertemu Allah, dan bertemu itu benar terjadi. Dalam hadis yang lain disebutkan kita akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama, jelas melihatnya. Maka lebih mulia melihat pencipta daripada yang dicipta. Nah, jemaah melakukan Allah,
Ketika digambarkan model-model keindahan-keindahan akhirat surga, disitulah mereka merindukan segera bertemu Allah. Dan ini tipe pertama orang mukmin. Orang mukmin la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut ketika sakaratul maut datang, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Mereka tidak bersedih meninggalkan anak mereka, mereka tidak bersedih meninggalkan isteri, yang isteri tidak bersedih meninggalkan suami. Kenapa? Toh mereka yakin mereka akan berkumpul kembali setelah bersabar mungkin sekian tahun nanti bertemu di surga Allah dengan keyakinan amal. Makanya Allah memberi tips. Allah memberi tip untuk bisa bertemu dengan Allah, yang merindukan ingin bertemu Allah. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah, falyamal 'amalan salihan, maka beramal amal salehlah. Beramallah engkau dengan amalan saleh. Amalan saleh itu standarnya cocok dengan ketentuan Allah dan ikhlas. Itu standar amal saleh. Jadi tidak disebut amal saleh kalau cocok dengan perasaan kita tapi tidak cocok dengan Allah. Jadi jemaah maka Allah, syarat ingin bertemu Allah, beramallah dengan amal yang saleh, baik badan maupun harta atau apapun. Berwakaflah, berikanlah sesuatu kepada orang yang Allah tunjuk, kepada makhluk-makhluk yang Allah minta untuk dimuliakan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan syarat engkau beramal saleh agar amalmu bisa mempertemukan engkau dengan Allah, jangan syirikkan semua ibadah yang engkau lakukan, cukup hanya kepada Allah. Ini kode keras dari Allah. Hari ini yang beramal saleh banyak, tapi dia selewengkan hatinya, tujuannya bukan hanya untuk Allah. Maka muncullah orang-orang yang melakukan amal riya. Ini mensyirikkan ibadah. Muncullah orang-orang yang memfoto-foto semua kegiatan amalnya dan tidak ada unsur syiar. Kalau ada unsur syiar atau ingin membuktikan kejujuran sebuah lembaga ketika memberikan kepada fakir miskin, lalu dia minta untuk difoto dengan tujuan mempertanggungjawabkan bukti bahawa kami telah memberikan dana zakat dan wakaf kepada orang yang diamanahkan, itu tidak mengapa. Tapi yang model-model hari ini setelah mendidik anak-anak hafal sampai juz 30, lalu disuruh ikut lomba, alhamdulillah menang, dia ingin memamerkan bahawa dia telah mendidik anaknya dengan cara memfotonya. Difoto piala disuruh pegang di tangan dengan satu piagam yang tertulis juara satu. Itu piagam tak boleh terbalik. Masya Allah, difoto anaknya lalu kemudian diupdate status, tempel di Facebook, update status dengan menuliskan gaya-gaya bahasa tawadhu'. Dia menyebutkan alhamdulillah dengan izin Allah, anak ini telah menjadi anak saleh, dia berhasil menghafal juz 30. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama ya Allah. Tapi tujuan akhir yang dia tempel itu untuk apa? Syiarkah? Di mana duduknya syiar? Karena itu urusan pribadi kita dengan anak. Bertanggungjawabkah dengan Allah? Allah tidak perlu pertanggungjawaban melalui Facebook. Jadi apa yang diinginkan? Yang diinginkan hanya komen setelah itu. Dia tunggu komen. Ada orang yang memberi tanda jari saja, jempol saja, itu sudah membahagiakan dia. Semua diucapkan nanti terima kasih atas ucapannya. Nah, ini permainan syaitan. Dia mulai beribadah, padahal mendidik anak itu pahalanya besar sekali. Tapi karena dia syirikkan untuk mendapatkan pujian manusia, maka Allah hapuskan segala-galanya. Maka jemaah mulakan Allah, berhati-hati dengan mensyirikkan amal. Sembunyikanlah amal seperti kita menyembunyikan aib. Sembunyikanlah amal baik kita seperti kita menyembunyikan aib kita. Sampai hari ini kita tidak ada yang saling memberitahu bahawa kita punya kurap. Adakah di antara kita yang memanggil teman akrabnya lalu mengatakan, "Hai, kenyo kajak ileng, lu nak kurap bak punggung siapa?" Tidak ada. Semua menyembunyikan. Disembunyikan di balik pakaian terindah, di balik minyak wangi. Masya Allah, begitulah seharusnya menyembunyikan amal, dan mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikan daripada itu, sebagai penutup kesimpulan, tadi Nabi mengatakan ada golongan yang sebaliknya benci bertemu Allah. Siapakah mereka? Kafir dan orang yang ahli maksiat. Kita ini kalau punya dosa, ketika dikabarkan tentang neraka, yang tidak sadat dikabarkan tentang neraka sakar, yang ahli ngupat dikabarkan tentang neraka hutamah,
yang ini, yang itu, semua dikabarkan tentang dahsyatnya siksa. Masih senangkah kita bertemu dengan Allah yang mempersiapkan siksa? Nah, di saat itu ada rasa penyakit di hati, kita tidak ingin bertemu Allah. Kita tidak ingin bertemu dengannya. Makanya jenazah ketika diusung di atas keranda, lalu kemudian mau dibawa, hadis Nabi riwayat Muslim mengatakan apa? Kalau jenazah itu adalah jenazah orang mukmin, ketika diusung di atas keranda dan dibawa ke kuburan, dia akan berteriak. Dia berteriak. Dia berseru. Apa seruannya? Qaddimuni, qaddimuni. Segera, segera, bawa larilah aku. Segeralah. Jadi orang mukmin itu akan mengatakan kepada pembawa jenazah, kamelong baga-baga. Cepatlah, cepatlah. Maka sunnah mempercepat langkah ketika membawa jenazah. Dan alhamdulillah suara itu tidak didengarkan sebenarnya oleh pembawa jenazah. Karena kalau suara itu didengarkan, saya yakin jenazah itu ditinggalkan di situ. Tidak jadi dibawa. Tapi itu seruan Nabi yang menyebutkan, karena Nabi mengetahui yang gaib dengan izin Allah. Tapi kalau jenazah itu bukan jenazah mukmin, dia kafir atau dia ahli maksiat, meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, tidak sempat taubat, maka apa yang dia ucapkan kepada pembawa jenazah? Nabi menjelaskan, dia akan bertanya kepada pembawa jenazah, ila aina tahmiluni, ho kamelum, kemana engkau membawa aku? Jangan bawa. Kenapa dia takut untuk dibawa? Karena dia tahu Allah telah mempersiapkan siksa untuknya. Nah, ini model-model orang yang benci bertemu Allah. Maka rasa benci bertemu Allah termasuk urusan dosa besar yang bermain dengan urusan akidah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita bertemu Allah dalam keadaan ragu-ragu, karena ada orang yang beramal soleh dibalut-balut dengan amal buruk, sehingga kadang-kadang ketika dia merenung, dia ingin bertemu Allah, tapi di satu sisi dia ragu, jangan-jangan bertemu dengan Allah yang diperiksa adalah amal buruk. Itu kenapa terjadi? Karena kita menyelingi hidup dengan maksiat. Jamaah, tapi buat maksiat, jak laju. Jamaah, tapi kemudian setelah keluar dari masjid, kita campur adukkan amal kita dengan amal buruk, sehingga kita ragu-ragu bertemu Allah. Coba bayangkan kalau orang berusaha untuk tidak bermaksiat, mungkinkah Allah melanggar janji waktu menyebutkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannat? Mungkinkah Allah melanggar janji untuk memasukkan kita ke surga? Tidak mungkin. Maka oleh kerana itu, janganlah mati kecuali mati dalam keadaan sedang beramal dengan amalan seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang merindu untuk bertemu dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.